Ideologi agama-agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, yang namanya agama itu dipakai memang untuk memanipulasi rakyat. Oh, Kristen pernah, jangan ngomong enggak, pernah ya, tahun 300 sampai tahun 1600. Kristen dipakai oleh orang-orang untuk memanipulasi rakyatnya, saudara. Yang paling sinting ya yang di Inggris itu. Karena rajanya ngajeng, pengen kawin lagi, masih punya istri, udah dia lepas dari semua gereja, dia bikin gereja sendiri, yang penting aku boleh kawin lagi. Lah, dipakai, saudara, jangan hati-hati, saudara ya. Loh, kalau gitu, nah iya, agama itu salah, saudara. Dan itu Tuhan akan runtuhkan. Mengapa salahnya di mana agama? Itu pelita bagi kakiku. Shalom Alahim, Baruch Adonai, Eloheinu, Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam, luar biasa. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri. Lektor kita yang bertugas, kami mohon kesediaannya Ibu Sarina untuk backup jadi lektor. Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan. Selanjutnya Pak Murtiono, lektor yang kedua. Bu Sarina nanti membacakan Yesaya 21. Yesaya 21, selanjutnya Pak Murti membacakan Wahyu 18. Wahyu 18. Selanjutnya mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari lektor Ibu Sarina. Yesaya 21 ayat 1 sampai dengan 17. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah, hai Elam, kepunglah, hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir,
Hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Iya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya. Demikian. Kami lanjutkan. Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat dan katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung-burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut tertimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda. Dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lana halus dan kain ungu, dari sutra dan kain girmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari cacing, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah,
wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagang adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Mulia. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Sarina dan Pak Murjiono. Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya Gembala Pastor Joseph Olzang dengan tema Sejarah Kelam Agama-Agama di Dunia. Ya, seperti apa perspektif menurut beliau? Langsung kita simak. Pastor, silakan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Luar biasa ketika kita belajar Alkitab di komunitas Hagios. Ya, saudara ya. Ini semua sudah saya mau ngomong hari ini, saya ajarkan di kelas-kelas kita, dan juga di Koinonia, dan juga di Hagios Bible College, ya, saudara ya. Saudara, ketika Anda membaca tadi tentang larilah, apa, sudah rubuh Babel, Wahyu 18 tadi ya, itu dia mengutip dari Yesaya 20, saudara. Dari Yesaya 21, saudara ya. Jadi banyak sekali kutipan dari Wahyu yang mengutip dari Yeremia, dari Yehezkiel, atau Yesaya, mengulang kembali. Artinya nubuatan itu belum selesai, belum digenapi, saudara. Ya, ada nubuatan-nubuatan yang belum digenapi. Kenapa? Karena dikutip ulang. Ketika Tuhan Yesus mengutip ulang nubuatan dari eh, Perjanjian Lama, berarti nubuatan itu belum digenapi. Makanya dinubuatkan lagi, saudara, diulang kembali.
Karena perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus, kecuali kalau Tuhan Yesus atau para rasul ini mengucapkannya lagi. Berarti adalah sebuah nubuatan yang nanti untuk akhir zaman, saudara ya. Kalau Anda membaca perjanjian baru, adalah penggenapan dari perjanjian lama, ya. Tetapi ada nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang belum digenapi ketika diulang kembali oleh Tuhan Yesus maupun para rasul, ya. Itu intinya begitu. Nah, ini Wahyu atau Yohanes mengutip kembali, saudara ya, mengutip kembali eh, dari Yesaya. Sudah rubuh Babel. Apa itu sudah rubuh Babel? Mengapa ceritanya Babel? Dalam buku saya Khilafah terakhir, saya tuliskan sejarah dunia itu, sejarah manusia dunia. Dimulai itu di Babel. Dan nanti berakhir di Babel, saudara ya. Mulainya di Babel, berakhir di Babel. Aneh ya, saudara ya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka perginya kemana, saudara? Ke sebelah timurnya Eden, yaitu apa? Elam, Iran. Ya, mereka pergi ke Iran. Tetapi peradaban seluruh dunia itu bukan dimulai dari Adam dan Hawa, tapi dari mulai keturunannya. Ketika mereka mulai membangun kota yang Nimrod itu ya, mereka mulai di Babel. Mereka jalan ya ke Mesopotamia itu sepanjang sepanjang Sungai Efrat itu, saudara ya. Dan mereka membangun peradabannya di Babel. Nah, mengapa peradaban itu dibangun di Babel itu, saudara? Karena tanahnya subur sekali ya di sana ya. Ya sepanjang Sungai Efrat itu tanahnya subur. Mereka cari ikan, banyak binatang-binatang flora fauna ya, saudara ya. Kalau mereka pergi ke arah ini lagi ke utara ya, makanya mereka fokusnya ke daerah sepanjang eh, Sungai Efrat Tigris itu, yaitu Babel. Nah, Babel ini sendiri artinya gerbang gerbangnya El, saudara ya, atau gerbangnya surga. Menurut mereka, saudara ya, menurut mereka, Babel ya, gerbangnya surga. Menurut mereka. Mengapa bisa begitu? Karena ketika seluruh peradaban itu berpusat di sepanjang sungai Efrat Tigris itu, saudara, maka mulai kan ada interaksi sosial, mulai terjadi ya komunitas, ada konflik horizontal, ya kan? Ada mulai eh, kebutuhan-kebutuhan sosial, interaksi satu sama lain. Nah, disitulah kamu perlu sebuah ideologi, ya ide dan logos, ya sebuah ide yang tertuangkan. Kita ini mau apa sih? Nah, itulah ideologi pertama yang dipikirkan oleh manusia adalah ideologi sesuatu yang invisible, saudara. Yaitu yang ditulis dalam Kejadian 4, ya, zamannya Enos, Kejadian 4 ayat 26. Mereka kemudian mulai memanggil nama Tuhan, ya. Itu zamannya Enos di Kejadian 4 ayat 26. Lalu mereka nggak puas sampai di sana. Tuhan itu apa? Bagaimana rupanya Tuhan? Kenapa kita memanggil nama Tuhan? Emang ada? Itu kan kata kamu. Jadi ilmu pengetahuan pertama itu adalah agama, saudara. Kalau Anda ingin tahu ilmu pengetahuan pertama kali ada di dunia itu apa? Agama. Nah, ilmu agama. Karena manusia takjub dengan sesuatu. Dia ingin tahu apa? Oh ya ada sesuatu pokoknya. Apa ya pokoknya ada sesuatu. Paling gampang kan? Lalu ketika mereka cerita sama anaknya, dia tidak bisa menjelaskan. Pokoknya ada sesuatu, nak. Ada sesuatu yang tidak dimengerti dan ketika ada bledek nyamuk judul sampai jumbul saudara ya sampai terberak-berak mereka itu kalau kena bledek begitu ya wah itu kentutnya bidadari dia bilang begitu saudara ya. Atau apalah gitu ya itu pemahaman yang paling simpel saudara. Oh ini Tuhan sedang berduka, yang para malaikat sedang berduka, makhluk-makhluk surgawi sedang berduka sehingga langit menjadi kelam ketika terjadi gempa bumi. Oh nih
dewa-dewa sedang marah ketika terjadi bencana. Itulah agama, saudara. Itulah ideologi. Itulah ilmu pengetahuan pertama di dunia. Dan itu digunakan untuk menyatukan orang-orang. Ya, untuk meden-medeni, saudara. Dimulai dari meden-medeni anakmu, saudara. Ya kan? Kalau saya lagi debat sama Islam, kata tentang jin setan, saya bilang, mana ada jin setan, saya bilang. Segala macam. Oh, itu kan kita gunakan untuk ngajari anak kita supaya anak kita nurut. Kamu anakmu kamu diajari nurut dengan takut-takutin setan sama jin. Anak saya mah nggak ada yang takut sama jin sama setan. Ya, itu kan paling gampang nakuti anakmu kan dengan jin sama setan kan. Supaya dia nurut sama kamu kan. Oh, hati-hati saudara. Bodoh kamu kalau nakut-nakuti anakmu dengan jin dan setan. Ya, jangan. Jangan kamu takut-takuti anakmu dengan jin dan setan. Kan tidak ada. Itu kan hanya ilusi saja. Ya, ya. Nah, itulah ideologi pertama, itulah ilmu pengetahuan pertama, itulah ya asal muasalnya agama. Ya, saudara ya. Dan manipulatif. Ya, semua agama itu manipulatif, saudara. Tujuannya adalah supaya kamu nurut sama penguasa. Semua agama itu supaya kamu, entah penguasanya siapa di rumahmu, ibumu, bapakmu, Pak RT, atau siapa pendetamu, penguasanya siapa? Bupati, mereka kan takut-takuti kamu dengan agama. Padahal mereka sendiri tidak takut dengan agama. Buktinya apa? Buktinya mereka selingkuh, korupsi, ya kan? Ya, Gusti Allah ki boten sare, dia bilang begitu ya, saudara. Kenapa ngomongin Gusti Allah boten sare, saudara? Karena kamu putus asa. Mau balas nggak bisa, nggak punya kekuatan. Sehingga aku bilangnya apa? Gusti Allah boten sare. Ya kan? Coba kalau kamu punya kekuatan, nggak pakai Gusti Allah boten sare, kamu pites sendiri, bener nggak? Ayo, kamu kan menggunakan agama untuk memanipulasi dirimu sendiri kan? Iya kan? Untuk memanipulasi Gusti Allah boten sare. Ya kan itu orang-orang Islam. Gusti Allah boten sare Pak Paul. Waduh, Gusti Allah boten sare. Gusti Allah wis mati. Ya, saudara ya. Allahmu tuh saya kentutin. Wah, Paulku benar sekali berani saya memang dadak kok Allahnya Islam itu. Itu hanya ilusi saja. Hanya halusinasi kok. Loh, buktinya saya makin sehat, makin suki, makin happy, makin berkinclong, saudara ya. Nggak ada lah Islam itu. Kamu mau cerita apa, saudara? Ya, saudara ya. Wah, saya dengan yakin sekali, mantap sekali. Oh, ateis. Oh, saya tidak ateis. Kamu tahu kata ateis nggak, saudara? Waduh, saya bilang ada gambar rambutnya panjang, kumisan, jenggotan. Oh, ini Yesus Kristus. Siapa bilang itu Broto, tukang sampah yang suka ngambilin sampah di dekat rumah saya itu loh. Ya, namanya siapa itu? Van de Klen apa siapa itu kan? Apa menir siapa ya kan? Rambutnya gondrong, panjang jenggotan gitu. Apa itu Yesus, saudara? Kamu tahu dari mana itu Yesus? Ya kan? Itu kan mitos. Itu kan kamu anggap itu Yesus kan? Kamu punya 10, punya 100 jenis. Lalu yang mana yang Yesus? Kan kamu anggap salah satu dari mereka adalah Yesus. Ya kan? Ya, salahmu sendiri. Terus kamu simpun kamu patung gede-gede foto Yesus. Katanya Yesus. Kalau saya ke rumahmu, wis, ini siapa ini? Dia bilang, "Oh, ini Yesus, Pak." Oh, bukan, ini bukan Yesus. Ini kayak tetangganya saya kemarin yang tetangga bahasa jualan narkoba itu loh. Wah, ini pengkhianat, ini menghina nih. Oh, siapa bilang menghina? Nah, itu kamu disandra oleh tadi, oleh manipulasi dari agama. Ya kan? Terus kamu simpan fotonya. Siapa di sini ibu-ibu punya fotonya Yesus? Suami-suami, jangan boleh, saudara ya. Jangan-jangan itu Yesus yang diserupakan. Itu sebenarnya foto selingkuhannya dia, saudara. Lalu dikasih jenggot, dikasih kumis. Lalu bilang Yesus. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan selingkuhannya, saudara ya. Itu orang-orang Syria itu yang datang ke sini banyaknya mirip kayak Yesus, saudara ya. Kemarin itu ada tukang angon kambing itu loh di Jawa Timur itu loh.
yang lagi viral, diviralkan sama orang Islam, dia suka dakwah Islam, saudara ya. Itu Yesus. Jangan begitu, saudara ya. Jangan sampai. Ya kalau Anda mau ngakui nggak apa-apa, tapi nggak usah sampai disucikan. Terus fotonya kayak siapa? Fotonya sampai di kamu kasih sesajen di depannya, kamu rawat-rawat itu ya, ikon-ikon itu ya kayak apa gerejanya yang kayak lontong pendetanya itu saudara ya, yang dibungkus kayak lontong, kayak kelenteng itu ruang ibadahnya merah semua, kayak kelenteng. Saya ingat gereja ortodok itu loh, saya ingat gereja ortodok kayak kelenteng saudara ya, romonya dibungkus kayak lontong. Ya, sampai gede-gede saudara ya, makin ribet. Terus merasanya paling mendekati, oh, ini jemaat yang paling apa mendekati jemaat mula-mula paling jauh itu saudara. Tidak ada Yesus atau para rasul kayak lontong begitu bungkusan, kayak biksu itu loh, Tom Samcong itu loh. Lebih mirip Tom Samcong itu kan, yang bungkusan lontong itu saudara ya. Nah itu semua dipakai untuk memanipulasi umat saudara ya, untuk memanipulasi umat. Coba, saudara-saudara, kita ingin membangun bait sucinya Tuhan di Surabaya. Terus kita bikin mewah-mewah, saudara. Banyak orang menuduh saya mau bikin gereja bangunan begitu, saudara ya. Kalian sedang memfitnah saya. Ya, orang kita sendiri lagi yang nuduh begitu ya. Udah ngajar. Kalian sedang memfitnah saya. Ya, saya dari dulu menentang pembangunan gedung-gedung mewah. Sampai dengan hari ini saya tetap sama. Tapi saya tidak menentang kalian kumpul dalam berhimpun jemaat. Ya, kenapa? Ya kumpul. Sudah ada ayatnya, jangan meninggalkan perhimpunan. Tapi bukan gedung gereja yang mewah. Dibeli terus kamu uangnya habis cuman buat ya itu ya, buat beli gedung. Tidak boleh ya, terutama itu kesejahteraan jemaat dulu. Kalau mau gedungnya ya harus supaya jangan sampai habis konsentrasimu buat beli gedung, jemaatmu kere. Nggak boleh itu saudara. Kayak kita nih, jemaatnya semua ya, sampai tercukupi udah. Oke, kita sewa. Di sini kan memang mahal. Dan itu pun kita tidak mengambil jatah kalian. Project 77. Loh, kalau kamu nggak mau nyumbang, nggak apa-apa. Jangan maksakan. Pokoknya ini Project 77 buat Eropa. Itu loh, saudara ya. Dan kenapa kita tidak mau beli gedung? Nanti kalau Tuhan Yesus datang nanti malam gimana, saudara? Ya kan? Gedungnya di mana hartamu ada di situ di mana. Kalau sewa duitnya habis ya sudah berhenti, gampang, ya kan? Karena yang paling penting adalah kesejahteraan jemaat, saudara ya. Makanya hati-hati, saudara. Ya, semua ideologi agama ini dipakai untuk memanipulasi supaya uangnya pindah dari kantongmu ke kantongnya saya, saudara. Ya kan, ke kantong pendeta kan? Loh, si Paul bagaimana? Oh, si Paul nggak pernah, saudara. Saya tidak pernah minta-minta uang dari kalian buat diri saya sendiri. Nggak pernah. Saya ngajar. Dan saya ngomong, ngajar, kelas, bayarnya sekian. Kan saya nggak maksa, boleh mau ikut datang, kamu percaya saya bisa ngajar, datanglah. Enggak ya, nggak usah. Toh tiap hari juga saya tetap mengajar di Impun Pagi, di Koinonia, ya kan? Tapi kan kamu penasaran kenapa saya bisa begini? Ya kamu udah ikut kelas, ya kan? Saya begini kan bukan ujuk-ujuk belajar, saya juga dapat belajar. Saya bertanggung jawab, saya sekolah, serius. Saya sekolah sampai doktor, saya sekolah sampai ke Israel. Saya serius belajar, nggak main-main. Saya bekerja, itulah pekerjaan saya, sekolah, mengajar, nulis buku. Terakhir, dan buku Roh, Jiwa, dan Tubuh. Ini saya masih ada terus ya, lagi terus, update terus. Nah, ideologi agama-agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, yang namanya agama, itu dipakai memang untuk memanipulasi rakyat. Oh, Kristen pernah, jangan ngomong enggak, pernah ya, tahun 300 sampai tahun 1600. Kristen dipakai oleh orang-orang untuk memanipulasi rakyatnya, saudara. Yang paling sinting ya yang di Inggris itu. Karena rajanya ngaceng, pengen kawin lagi, masih punya istri, udah dia lepas dari semua gereja, dia bikin gereja sendiri, yang penting aku boleh kawin lagi. Lah, dipakai, saudara, jangan hati-hati, saudara ya. Loh, kalau gitu, nah iya, agama itu salah, saudara.
Dan itu Tuhan akan runtuhkan. Mengapa salahnya di mana agama? Karena agama-agama itu penuh dengan aturan-aturan itu dipakai buat memanipulasi akal sehatmu, dan akal sehatmu jadi tumpul sehingga kamu tidak mengenal Tuhan yang sejati. Ya, jadi saya sekarang mulai mengkritik ya gereja Katolik, Ortodoks, semua gereja-gereja dengan ritual-ritual yang aneh-aneh itu, saudara. Saya mulai kritik. Ya, dari mana Yesus pakai buntelan begitu, pakai teropong, pakai kerudung-kerudung yang aneh-aneh itu. Terus kamu bilang kamu mengklaim bahwa gerejamu yang paling mirip dengan Yesus. Kamu lagi halu, sinting kamu. Pada itu. Iya kan? Romonya sinting. Semua ya jemaatnya gimana nggak sinting? Iya kan? Mana ada para rasul menggunakan pakaian segala kemewahan, jubah beremas-emas begitu? Tidak ada, saudara. Kamu belajar sama siapa? Belajar sama para imam, itu aja bait suci yang jadi runtuhkan sama Yesus kok. Kamu malah mau bikin bait suci lagi. Iya kan? Lah yang benar bagaimana? Yang benar adalah diakonia. Karena para rasul kamu bolak-balik ditulis apa? Pedulikan orang miskin. Jangan kamu abaikan orang miskin. Ya, bolak-balik di dalam perjanjian baru. Ditulis bolak-balik. Malah yang buntelan kayak lontong itu ndak ada, saudara. Perjamuan suci ndak ada perjamuan suci. Adanya apa, saudara? Memecah roti bersama, duduk makan, orang-orang miskin dia kasih makan. Perjamuan suci yang benar itu bukan yang mecah-mecah roti, ya, sambil nangis-nangis termehek-mehek begitu. Bukan perjamuan suci yang benar, kamu berdiakonia. Itulah perjamuan suci. Makanya ada namanya pelayan meja, diaken, yang membagi-bagi makanan. Ya, saudara ya. Hati-hati, hati-hati, saudara. Jangan sampai semua ritual, semua ya klaim-klaim bahwa gerejamu yang paling ritual gerejamu yang paling mendekati para rasul. Tidak ada. Tidak ada ritual. Kalau kamu berkata gerejamu seperti jemaat mula-mula, maka nggak ada ritual di gerejamu, saudara. Begitu udah pakai yang aneh-aneh, pakaiannya, seragamnya apa, itu sudah bukan gereja para rasul lagi. Ya, apalagi kamu tidak ada diakonia setiap hari. Ingat, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, setiap hari mereka memecah roti, membagi-bagi makanan setiap hari. Kalau seminggu sekali mah basa-basi, bulan promosi, supaya mancing orang datang ke gerejamu. Ya, setiap hari, saudara. Saya tuh kalau sewanya nggak mahal gerejanya, saya mau setiap hari, saudara. Makanya kita cuma bisa seminggu 2 kali. Ya, tapi nanti rencana kita mau bikin setiap hari, saudara. Makanya doakan ya, supaya ada orang memberi gedung gratis kepada kita, supaya kita pakai. Ini saya lagi doa terus ya. Masukin dong ya. Tuhan, tolong supaya Hagios di Belanda punya gedung. Bukan beli, saudara ya. Saya nggak mau beli. Saya maunya ada orang ngasih, Tuhan kasih gedung. Karena kita nggak mau beli. Kenapa nggak mau beli? Kalau kita beli, maka uang kita nanti wah, kocor-kocoran ke sana. Kita nggak mau, saudara. Ada orang mau kasih, kita mau pakai. Ya, kalau nggak ya udah sewa saja. Duitnya seenggaknya ya berhenti. Berarti Tuhan tidak berkenan. Gitu saja kan? Nggak usah dipusing, ya kan? Nggak usah ngotot, nggak usah kejar setoran. Sebisa mungkin kita talangin, nggak bisa ya sudah berhenti. Saya udah janji sama Tuhan begitu. Tuhan nggak kasih duitnya, saya berhenti. Saya nggak mau ngotot-ngototan ya. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih kita talangi. Tapi kalau sudah lewat Tuhan, saya mau berhenti Tuhan. Bukannya nyerah, enggak. Berarti kan Tuhan sudah nggak kasih uangnya, saya juga nggak mau minta-minta kok. Ya kan? Nggak mau ngutang-ngutang. Sesimpel itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena yang kita lakukan itu bukan agama. Kita bisa di mana saja. Cuman kalau kita bisa kumpul, ada dananya, kita kumpul di situ. Tapi dengan catatan jemaat tetap harus diperhatikan orang-orang miskin. Itulah sebabnya Tuhan marah dengan Indonesia. Itulah sebabnya kalian doanya orang-orang Kristen di Indonesia tidak didengar oleh Tuhan Yesus. Karena kalian lebih mengutamakan bangun gereja daripada merawat orang-orang miskin. Ya, saudara ya, kamu mau sampai berak darah, ya, cacingnya itu naga, ya,
Tuhan akan nggak akan jawab, tidak ada akan ada revival di Indonesia, tidak akan ada. Karena pendeta-pendetamu lebih senang bangun gedung daripada ngerumat jemaatnya. Supaya jemaatnya jangan ada yang kere. Ya, kayak di Hagios ini jemaatnya nggak ada yang kere, saudara. Masalahnya ada yang kere, jangan dong. Nggak bisa bayar kontrakan kan, asal kalian kasih doa ampun pagi kan pasti kasih dibayar di kontrakannya. Kalau kamu nggak punya makanan, pasti dikirim sembako. Ya, tapi kamu jangan minta rokok. Minta rokok kepret aja Pak Mulia ya. Kalau ada yang Pak, tolong saya mau berhasil ganti rokok. Kirim racun tikus saja, saudara ya. Ya minta sembako, mintanya rokok. Ada yang mau belinya rokok. Waduh, kirim racun tikus saja, saudara ya. Saudara penting. Ya, cukup. Asal ada makanan dan pakaian, anak-anak bisa makan nasi hangat setiap hari, bukan nasi aking. Ya kan? Bersyukurlah, saudara. Ya, saya aja nih lagi, saya malah kebalik. Kalau bisa makanya jangan nasi baru, nasi kemarin. Supaya kan sudah umur ya 50 tahun, 52 tahun. Saya harus hati-hati makannya ya. Ini baru turun kemarin 4 kilo, naikin 6 kilo, saudara. Bandar selalu untung memang, saudara ya. Turun 4 kilo, naik 6 kilo. Turun dari saya, kan saya turun 4 kilo tuh, seneng tuh saya. Balik naik 6 kilo lagi. Memang badan tidak pernah rugi, saudara ya. Untung terus. Di akhir zaman, kamu mau tidak mau, kamu akan diruntuhkan tuh semua agama-agama. Ya kan? Karena orang-orang kan sadar, itu manipulatif semua. Hari ini saja orang-orang Eropa, orang Amerika udah sadar. Orang-orang di Arab sudah sadar. Itu semua manipulatif. Yang tidak manipulatif adalah nama Yesus. Yang penuh cinta. Yang tidak retorika. Kalau ada orang, oh saya mengajarkan ajaran Yesus, itu suruh mengajari kan itu untuk mengasihi, ya mengampuni, tapi ngelaporin polisi itu ya. Katanya kamu ngampuni, katanya mengasihi. Saya nggak mengerti. Omonganmu mengasihi itu definisinya apa? Ada orang nangis, minta dibantu. Tak bergeming sedikit pun, saudara. Coba gerejamu tuh bergeming pasti ketika kejadian bencana si Volga dan sebagainya macam. Ya kan, saudara kita kumpulkan kolekte ketiga untuk pembangunan bait Allah di tempat ini. Salah, saudara. Kita satu dalam kasih. Beri salam 5 orang. Beri salam 5 orang ya, saudara ya. Bilang apa? Aku mengasihimu. Wah, tuh. Kasih, saudara. Ayo, beri salam 5 orang. Tanya, kamu udah bayar kontrakan belum bulan ini? Itu yang benar. Ya, saudara ya. Beri salam 5 orang. Tanya, kamu tadi sarapan. Benar nggak? Harusnya kan ke gereja begitu kan? Beri salam 5 orang. Tanya, anakmu sudah bayar sekolah belum? Tapi kan enggak kan? Kamu diajarin retorika, diajarin apa saudara? Diajarin tradisi Babel. Menciptakan surgamu, menciptakan surga ilusimu sendiri. Babel itu kan, maksudnya kan gerbang surga kan. Dan kamu menciptakan agamamu, ya seakan-akan, wah kalau kamu sudah ritualnya sudah komplit, sudah pasti jaminan surga di tangan. Salah, saudara. Ya, ada kehangatan di dalam jemaat Tuhan, saling menyapa. Tapi kamu tidak peduli kalau dia anaknya belum makan, dia nggak anaknya belum bayar sekolah, kamu nggak peduli. Nah, itu nanti diruntuhkan semua di akhir zaman. Semua institusi agama itu kan habis, saudara. Ya, sudah dirubuhkan. Yang tertinggal, yang nyata itu, yang real itu ya Yesus Kristus itu yang real. Makanya semua pemimpin agama mati, cuma Yesus yang nggak mati kan. Yang masih hidup kan Yesus kan. Karena semua agama itu adalah ritual yang mati, saudara. Yesus itu hidup. Yang kita ikuti bukan agama, bukan ritual loh. Tapi Yesus yang mengajarkan untuk mengasihi, mengampuni, dan berdiakonia senantiasa. Ya,
Ingat-ingat deh yang saya ngomong, saudara, supaya kamu jangan ditipu sama pendetamu, supaya dan ditipu sama apologet, suruh ngumpulin donasi buat nyelakain orang lain, ngumpulin donasi katanya buat ini buat itu. Belajarlah dari saya, kumpulin donasi, kita mau beli alat musik, benar-benar beli alat musik, karena kita buat penginjilan ya. Yuk kita kumpulin donasi untuk kita kasih makan, benar-benar kita kasih makan. Yuk kita kumpulin donasi supaya anak-anak kita punya hadiah Natal, sepatu baru, ya, tas baru setiap Januari. Kita kumpulin benar-benar uangnya kita gunakan pakai itu tidak dipotong serupiah pun. Kita tidak peduli lagi dengan ritual, ya, tidak peduli. Ya, saudara ya, yang kita fokus apa, saudara? Diakonia. Itulah movement kita yang selalu saya bawa kemana-mana. Yang kita fokus apa, saudara? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Jangan lupa itu tiap hari saya ajarkan kepada sampai kamu ingat mau tidur, bangun tidur. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan pembacaan Ringkai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Biahabtai Adonai Eloheika, Bechol lehabka, Ubekol nafseka, Ubekol meudeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Biahabta lireaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan Yesus melalui hambanya Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya, kita akan terima berkat Tuhan Yesus. Ya, mereka Adonai, wes mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penoleh hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penoleh kawih mereka shalom, Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sephot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidup. Haleluya. Amin. God bless you.